Kita semua tahu bahwa waktu adalah sumber daya yang sangat berharga, terutama dalam kehidupan modern yang sibuk seperti sekarang. Terkadang, kita merasa terlalu banyak pekerjaan dan terlalu sedikit waktu, sehingga kita merasa kewalahan dan tidak produktif. Namun, dengan manajemen waktu yang efektif, kita dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit. Pada video ini, kita akan membahas tentang manajemen waktu dan bagaimana mengatur prioritas agar kita dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit. Manajemen waktu adalah sebuah konsep yang sangat penting bagi setiap orang, termasuk kita. Tanpa manajemen waktu yang baik, kita mungkin merasa kekurangan waktu, terlalu banyak menunda-nunda pekerjaan, dan bahkan mengalami stres yang berlebihan. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan membahas beberapa tips dan praktik yang dapat membantu kita mengatur waktu dan meningkatkan produktivitas. Pertama-tama, mari kita bahas tentang apa itu manajemen waktu dan manajemen prioritas. Manajemen waktu melibatkan pengelolaan waktu kita sendiri dengan cara yang lebih cerdas dan efisien. Hal ini melibatkan penggunaan alat dan teknik untuk membantu kita mengelola waktu kita dengan lebih baik. Sedangkan manajemen prioritas melibatkan menentukan tugas dan proyek mana yang paling penting dan fokus pada mereka terlebih dahulu. Salah satu alat yang paling berguna untuk manajemen prioritas adalah matriks Eisenhower. Matriks Eisenhower adalah alat visual sederhana yang membantu kita mengorganisir tugas dan proyek kita berdasarkan urgensi dan kepentingan. Hal ini memungkinkan kita untuk menentukan tugas mana yang paling penting dan fokus pada mereka terlebih dahulu. Mengatur prioritas juga sangat penting dalam manajemen waktu. Manajemen prioritas melibatkan menentukan tugas mana yang paling penting dan fokus pada mereka terlebih dahulu. Hal ini melibatkan mengevaluasi tugas dan proyek kita, dan menentukan mana yang akan memberikan hasil terbesar. Dalam mengevaluasi tugas dan proyek kita, dapat dilakukan dengan membuat daftar semua tugas yang perlu kita selesaikan. Setelah kita memiliki daftar ini, kita dapat menentukan tugas mana yang paling penting dan mendesak, kita tempatkan di kuadran 1 matriks Eisenhower. Dan fokus pada mereka terlebih dahulu. Jangan takut untuk mengorbankan beberapa tugas, agar bisa melakukan aktivitas lain, seperti olahraga atau istirahat. Perencanaan juga sangat penting dalam manajemen prioritas. Kita harus membuat rencana yang jelas dan realistis untuk menyelesaikan tugas dan proyek kita. Dan ini harus mencakup jangka waktu yang realistis dan target yang dapat dicapai. Kita juga harus memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan proyek tersebut. Dengan membuat rencana yang baik, kita dapat menghindari menunda-nunda pekerjaan dan memastikan bahwa kita menggunakan waktu kita dengan efektif. Selain manajemen waktu dan prioritas, ada juga beberapa praktik hidup sehat yang dapat membantu kita meningkatkan produktivitas. Beberapa contohnya, termasuk makan sehat, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Saat kita merasa sehat secara fisik dan mental, kita akan lebih mudah berkonsentrasi dan lebih produktif dalam pekerjaan kita. Ada banyak produk yang tersedia untuk mendukung gaya hidup sehat ini, termasuk makanan sehat dan produk olahraga. Dengan menggunakan produk-produk ini, kita dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dan olahraga kita dengan lebih mudah. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa kita mengambil waktu untuk beristirahat dan bersantai. Kita tidak boleh terus-menerus bekerja tanpa istirahat, karena hal ini bisa membuat kita cepat lelah dan tidak produktif.
Selain itu, kita juga dapat membeli waktu untuk meningkatkan produktivitas kita. Ada dua cara umum untuk membeli waktu. Pertama, dengan menyewa orang lain untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang lain. Atau kedua, dengan menggunakan uang lebih untuk membeli waktu. Dalam kedua kasus tersebut, kita harus menentukan pekerjaan mana yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain, dan pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu kita kerjakan, orang lain bisa mengerjakannya. Seiring dengan manajemen waktu dan prioritas yang lebih baik, kita juga dapat membeli waktu untuk meningkatkan produktivitas kita. Delegasi tugas juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Ini melibatkan kita untuk mengevaluasi aspek-aspek hidup kita dan menentukan tugas mana yang dapat kita delegasikan ke orang lain. Ini dapat mencakup tugas-tugas rumah tangga, tugas-tugas pekerjaan, atau bahkan tugas-tugas kreatif. Delegasi tugas juga dapat membantu kita fokus pada tugas-tugas yang benar-benar penting bagi kita dan meningkatkan produktivitas kita. Terakhir, mindset yang positif sangat penting dalam manajemen waktu dan prioritas. Kita harus berpikir secara efisien dan efektif dalam menggunakan waktu kita agar produktivitas kita meningkat. Hindari menunda-nunda pekerjaan dan jangan terlalu membebani diri kita sendiri. Cobalah untuk tetap tenang dan fokus pada tugas yang harus diselesaikan. Nah, itu tadi beberapa tips dan praktik yang dapat membantu kita mengatur waktu dan meningkatkan produktivitas. Dengan mengikuti tips dan praktik ini, kita akan dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit. Sampai jumpa di video berikutnya.